down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syariatul Yarda Aisyah dengan NIM 2100285 dari kelompok 5 sesi 124. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengumpulan dan pengolahan data dalam perencanaan pendidikan. Konsep dan kriteria data dalam perencanaan pendidikan. Definisi data. Data merupakan hasil dari sebuah observasi langsung terhadap sebuah fenomena. Data juga merupakan kumpulan kenyataan yang mengandung keterangan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Data dasar merupakan data yang memiliki fungsi penting karena tanpa adanya data tersebut, maka perencanaan pendidikan tidak dapat dikembangkan. Data ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan. Kemudian ada data yang diperlukan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kependudukan mencakup struktur penduduk, distribusi penduduk menurut daerah, pertumbuhan penduduk, dan lain-lainnya. Biasanya, data ini digunakan untuk menentukan cakupan populasi yang perlu memperoleh kesempatan pendidikan yang dalam kaitannya dengan kebutuhan pada berbagai sektor pembangunan. Yang kedua yaitu data ekonomi. Data ini digunakan dalam kaitannya dengan kemampuan ekonomi pemerintah untuk memperluas kesempatan pendidikan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada kebijakan nasional, yaitu mencakup falsafah dan tujuan nasional, keputusan Badan Legislatif Negara yang harus menjadi pegangan upaya pembangunan untuk seluruh sektor dan falsafah pendidikan yang diambil. Kemudian ada data kependidikan yang mencakup elemen setiap jenjang dan jenis personil pendidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, lulusan, angka dropout, perpindahan, kenaikan, kurikulum, fasilitas, dana pendidikan, manajemen, dan output pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai sosial budaya, yang mencakup agama dan pemeluknya, sistem nilai yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat, berbagai jenis dan bentuk kebudayaan yang ada atau mungkin yang dapat dikembangkan. Biasanya data ini digunakan sebagai imbangan terhadap data kuantitatif dalam rangka pengembangan berbagai program akademik yang diwajibkan oleh nilai kemanusiaan yang luhur. Kemudian, ada kriteria data dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu data yang tersedia harus relevan dengan jenis informasi yang dihasilkan. Yang kedua, data harus ekonomis dalam pengumpulannya. Yang ketiga, pengumpulan data hendaknya dengan cara yang sederhana, yaitu tidak berbelit-belit. Kemudian, sistem data hendaknya fleksibel, di mana data tersebut sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, data hendaknya lengkap dan teliti. Yang keenam, data mudah diperoleh. Dan yang ketujuh, data harus akurat dan diperoleh pada waktu yang tepat. Kemudian ada jenis data dalam pendidikan. Yang pertama berdasarkan sumber, yaitu data primer, yang merupakan data pertama yang diperoleh dari hasil pengumpulan sendiri dari sumbernya. Yang kedua data sekunder, yaitu data
data lanjutan atau data yang disajikan oleh seseorang, tetapi orang tersebut tidak mengumpulkan secara langsung, melainkan data tersebut dikumpulkan oleh orang lain. Kemudian, berdasarkan cara pengumpulan, yang pertama ada data hasil administrasi, data eksperimen, data survei, dan sensus. Kemudian berdasarkan sifatnya ada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk nilai seperti baik, buruk, rusak, dan sebagainya. Kemudian ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka seperti berat, jumlah siswa, tinggi siswa, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan perencanaan pengumpulan data. Dalam perencanaan pengumpulan data tidak hanya diperlukan data yang diinginkan dalam suatu daftar saja, melainkan harus meliputi prosedur-prosedur cara perolehan data, pengorganisasian, dan cara memperbaharui data. Hal ini harus dilaksanakan agar data tersebut tersedia pada waktu yang tepat dan pada saat mengambil sebuah keputusan. Kemudian deskripsi informasi dan data. Informasi merupakan sebuah keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai, makna, fakta, dan pesan yang penjelasannya dapat dilihat. Kemudian data sendiri yaitu data merupakan sebuah hasil observasi mengenai suatu fenomena yang juga merupakan sebuah kumpulan kenyataan yang mengandung keberagaman yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Nah, deskripsi informasi dan data ini dimaksudkan untuk kita dapat mengetahui atau mendeskripsikan bagaimana informasi dan data tersebut diperoleh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik. Yang pertama ada wawancara, yaitu pengumpulan data dengan menggali informasi melalui responden secara mendalam mengenai persepsi, perasaan, dan reaksi psikologisnya yang diungkapkan. Kemudian ada observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung mengenai suasana kinerja sekolah dan pengimplementasiannya visi ke dalam perencanaan pendidikan. Kemudian ada kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui beberapa pertanyaan yang diajukan dengan mengisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan kuesioner ini sangat berguna ketika digunakan untuk mengumpulkan data secara cepat dan secara banyak. Kemudian ada studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dan data dari hasil dari buku referensi, jurnal, artikel, dan catatan yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan tersebut. Kemudian ada pengolahan data dan analisis data. Yang pertama ada tabulasi, yaitu membuat tabel untuk menempatkan data pada tempat yang tepat sesuai keperluan. Kemudian B, perhitungan indikator dengan menggunakan rasio dan persentase, yaitu menghitung perbandingan suatu hal. Contohnya perbandingan antara siswa dengan guru yang mengajar. Kemudian ada Sprague multiplier, yaitu menentukan jumlah penduduk usia sekolah dari keseluruhan jumlah penduduk yang kemudian dikelompokkan agar masyarakat mendapat pelayanan pendidikan yang memadai. Kemudian analisis cohort,
digunakan untuk menggambarkan suatu arus dalam perencanaan pendidikan berupa bagan yang berisi mengenai perencanaan pendidikan. Yang analisis efisiensi penyelenggaraan pendidikan, yaitu penghematan terhadap penggunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penghematan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, penghematan terhadap penggunaan biaya pendidikan, dan penghematan terhadap waktu dalam proses pendidikan. Baiklah, sekian dari materi saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.